Praktik silvikultur intensif oleh kelompok 1 dilakukan di KPH Kendal. Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan, KPH Kendal terbagi ke dalam satu kelas perusahaan, yaitu kelas perusahaan Jati dengan luas wilayah kerja sebesar 20.823,42 hektar. Pada praktik ini, kegiatan pengamatan dilakukan di BKPH Subah, yang merupakan salah satu wilayah pengelolaan di bawah KPH Kendal. Praktik ini bertujuan untuk mengamati secara langsung penerapan teknik silvikultur intensif di lapangan, mulai dari kegiatan perbenihan, persemaian, pemeliharaan tegakan, perlindungan kesehatan, dan evaluasi tapak pada berbagai kelas umur tanaman jati. Pada kegiatan perbenihan, KPH Kendal menggunakan sumber benih dari kebun pangkas untuk menghasilkan bibit jati plus perhutani melalui teknik stek pucuk. Persemaian kebun pangkas jati plus perhutani ini berada di Persemaian Duren Ombo, RPH Pucung Kerep, BKPH Subah, KPH Kendal dengan luas kawasan persemaian sekitar 1,7 hektar. Di area ini terdapat sekitar 5.000 pohon induk yang mampu menghasilkan bibit stek pucuk dalam satu kali produksi hingga 65.800 bibit. Di dalam persemaian, fasilitas utama yang digunakan dalam proses pembibitan antara lain kebun pangkas, bedeng induksi akar sebagai tempat merangsang pertumbuhan akar, bedeng aklimatisasi untuk proses penyesuaian bibit terhadap lingkungan terbuka, serta bedeng open area sebagai tempat pertumbuhan lanjutan bibit sebelum disalurkan ke lapangan. Persemaian ini juga dilengkapi dengan sarana pendukung seperti kantor dan fasilitas penyediaan air. Saat dilakukan pengamatan, ditemukan gejala daun berlubang yang disebabkan oleh belalang pada sebagian pohon induk kebun pangkas maupun pada bibit stek pucuk. Selain itu, beberapa bibit di bedeng induksi dan aklimatisasi juga menunjukkan adanya bercak daun. Selanjutnya, pengamatan dilakukan di lapangan pada tegakan jati dengan berbagai kelas umur, mulai dari kelas umur muda, sedang, hingga tua. Jarak tanam yang digunakan umumnya bervariasi menyesuaikan tujuan pengelolaan tegakan. Pada sela tanaman jati, sebagian lahan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan tumpang sari dengan tanaman pertanian. Sementara itu, keberadaan tumbuhan bawah yang cukup rapat menunjukkan bahwa tapak di bawah tegakan memiliki kondisi kesuburan yang relatif baik. Untuk kegiatan pemeliharaan tegakan seperti pendangiran, pemupukan, dan pembersihan tumbuhan bawah, umumnya hanya dilakukan pada 5 tahun pertama. Setelah itu, tegakan lebih banyak dibiarkan tumbuh alami dengan kegiatan penjarangan dilakukan pada pohon-pohon dengan kondisi pertumbuhan yang kurang optimal. Pada praktik silin ini, ditemukan serangan rayap pada seluruh kelas umur tegakan mulai dari kebun pangkas hingga tegakan tua. Tingkat kerusakan bervariasi, dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat yang menyebabkan kematian tanaman. Hal ini menegaskan bahwa rayap merupakan organisme perusak tumbuhan yang menyerang tanpa bergantung pada umur tegakan. Untuk menilai dampaknya, dilakukan perbandingan antara tegakan silin yang berasal dari stek pucuk dan dikelola secara intensif dengan tegakan non-silin yang berasal dari bibit generatif. Meski diameter dan tinggi batang relatif serupa, umur tanam kedua tegakan sangat berbeda. Tegakan non-silin ditanam pada tahun 1976, sedangkan tegakan silin ditanam pada tahun 2006. Secara visual, tegakan silin menunjukkan batang yang lebih lurus dan bebas buncak, sementara tegakan non-silin cenderung kurang lurus. Tegakan non-silin memang memiliki kayu teras yang lebih luas, namun dari sisi ketahanan terhadap rayap, tegakan silin terbukti lebih resisten. Hal ini menunjukkan bahwa silvikultur intensif berperan penting dalam meningkatkan ketahanan tanaman terlepas dari umur dan karakteristik kayu. Selain sistem pengelolaan, kondisi ekologis tapak juga sangat memengaruhi keberadaan rayap. Rayap tanah berkembang optimal pada lingkungan lembab, kaya bahan organik, dengan akumulasi seresah dan kayu mati. Tanah yang gembur
penutupan tajuk yang rapat, serta karakteristik tanah merah yang berpori tinggi menciptakan kondisi ideal bagi aktivitas dan penyebaran rayap sehingga serangan terjadi merata di semua kelas umur. Dalam konteks ini, tegakkan silin dengan pengelolaan tapak yang lebih terkontrol melalui sanitasi dan pemeliharaan rutin mampu menekan aktivitas rayap. Sebaliknya, pada tegakan non-silin, minimnya pengelolaan membuat kondisi tapak lebih kondusif bagi perkembangan rayap dan meningkatkan tingkat kerusakan tanaman. Demikian dokumentasi praktik silvikultur intensif oleh kelompok 1 di KPH Kendal, khususnya di BKPH Subah. Terima kasih.